balik setiap sentuhan perawat, ada rasa tenang yang tak selalu bisa dijelaskan. Di saat seseorang berada pada kondisi paling lemah, perawat hadir sebagai penopang. Bukan hanya merawat, tetapi membantu setiap langkah kecil menuju pemulihan. Dalam setiap tindakan sederhana bisa menjadi harapan besar bagi seseorang. Makna tentang harapan, tentang kekuatan, dan tentang kemanusiaan. Namun, pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya tujuan utama seorang perawat? Jawaban itu telah lama dirumuskan oleh seorang perempuan yang mengubah cara dunia memandang keperawatan. Ia adalah Virginia Henderson, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam dunia keperawatan. Ia hidup di masa ketika praktik keperawatan masih sangat terbatas dan belum memiliki standar yang jelas. Namun, dari keterbatasan itulah muncul pemikiran besar yang mengubah arah keperawatan. Perjalanannya sebagai perawat membawanya pada satu pemikiran penting. Melalui pengamatan dan pengalaman, Henderson mulai merumuskan peran sejati seorang perawat. Ia percaya bahwa keperawatan bukan hanya tentang tindakan, tetapi tentang membantu pasien kembali menjalani hidupnya secara mandiri. Pemikiran ini terus berkembang dan masih menjadi dasar praktik keperawatan hingga saat ini. Dari masa lalu hingga masa kini, nilai tersebut tetap hidup. Lalu, bagaimana sebenarnya konsep yang ia kembangkan dalam membantu pasien menjadi mandiri? Dalam kondisi tertentu, pasien tidak lagi mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini menjadi perhatian utama Virginia Henderson dalam merumuskan peran perawat. Perawat hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar pasien. Bukan untuk membuat pasien bergantung, tetapi agar pasien bisa melakukan semuanya sendiri. Setiap gerakan kecil adalah bagian dari proses pemulihan. Sejak awal, Henderson menekankan pentingnya aktivitas fisik dalam menjaga kesehatan pasien.
Ketika tubuh melemah, perawat menjadi kekuatan yang dipinjamkan. Namun perlahan, peran itu dilepas ketika pasien mulai mampu berdiri sendiri. Kebutuhan dasar lainnya adalah menjaga kebersihan diri. Dalam konsepnya, Henderson memasukkan kebersihan sebagai bagian penting dari kesehatan. Bayangkan jika hal sesederhana seperti mencuci tangan pun tak mampu kita lakukan sendiri. Namun, tujuan akhirnya tetap sama, kemandirian pasien. Istirahat menjadi bagian penting dalam proses penyembuhan. Henderson melihat kebutuhan ini sebagai dasar dalam menjaga keseimbangan tubuh. Perawat memastikan kondisi pasien tetap nyaman dan aman. Karena pada akhirnya peran perawat adalah membantu individu hingga ia mampu hidup mandiri. Dari kebutuhan-kebutuhan sederhana inilah muncul sebuah pemikiran besar dalam dunia keperawatan. Melalui pengamatan dan pengalamannya, Virginia Henderson merumuskan 14 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini mencakup aspek-aspek dasar kehidupan yang sering dianggap sederhana, namun menjadi sangat penting ketika seseorang dalam kondisi sakit. Konsep inilah yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan peran perawat dan terus digunakan dalam praktik keperawatan hingga saat ini. Seorang perawat profesional secara mandiri harus bisa berperan untuk memenuhi itu. Ya, jadi yang membantu atau mengedukasi. Ya, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Virginia Henderson dalam kebutuhan fisik itu yang harus sudah bisa dilakukan oleh perawat secara mandiri tanpa menunggu kolaborasi dari profesi lain. Ya, karena kehadiran perawat bisa berkomunikasi, mendengarkan keluhan, memberikan edukasi, memberikan informasi. Yang seperti ini banyak yang ditemui ya. Jadi ada yang memang sudah mampu tetapi tidak melakukan, ada juga yang tidak mampu tetapi tidak mau ditolong. Ya, jadi menghadapi hal itu sebagai seorang perawat kita memang harus bisa fleksibel. Sebagai seorang profesional kita dituntut fleksibel, bisa menghadapi berbagai karakter orang yang kita layani. Kalau kondisi seperti itu, apa yang kita lakukan? Kita bantu karena memang beliau di rumahnya tidak melakukan semua sesuatu mandiri. Tapi kita tetap memberikan edukasi sebagai seorang perawat. Ya, kita tidak bisa hanya berpegang pada apa yang kita punya saja, tetapi kita harus update ilmunya dengan perkembangan teknologi. Ya, touching, caring itu tidak bisa digantikan. Ya, oleh karena itu sebagai seorang perawat kita harus tetap profesional, jaga nilai-nilai profesionalitas. Ya, kemudian update ilmunya, kemudian kita harus tetap caring itu tidak bisa digantikan, empati itu tidak bisa digantikan, touching itu sentuhan manusiaan itu tidak bisa digantikan. Oleh karena itu pasti ini akan terus update dan terus masih dibutuhkan sampai kapanpun. Ya, jadi tidak ada orang yang hidup tanpa bisa sosialisasi dengan orang lain dan ibadah juga demikian karena kita kan orang beragama. Ya, kalau menurut Ibu
nilai-nilai Virginia Anderson ini sampai kapanpun ini masih tetap aktif. Nah, kalau sekarang ditanya apakah ini ada kaitannya dengan bela negara? Ini sangat terkait dengan bela negara. Kenapa? Satu, di dalam bela negara ini menekankan kita satu, orang Indonesia itu harus sehat secara fisik, mental, dan sosial. Supaya kita bisa membela negara. Di bidang apa kita membela negara? Bela negara itu bukan hanya di bidang persenjataan, bukan perang saja, tetapi membela negara itu sesuai profesi. Kalau kita dari profesi kesehatan, maka berkembanglah di profesi kesehatan, kembangkanlah ilmu kesehatan, kembangkanlah ilmu keperawatan, supaya kita bisa membela negara kita melalui perkembangan ilmu, perkembangan teknologi dan pasti ada kayak sebenarnya tuh 14 kebutuhan dasar dari teori itu tuh juga susah dilakukan karena banyak ya. Nah, apalagi di rumah sakit itu kan kita harus melakukan pengkajian holistik, jadi semuanya secara keseluruhan, gak cuma penyakitnya aja. Jadi ya itu buat awal-awal sih susah ya. Kalau buat di lingkungan kampus itu yang pertama kita harus kerja sama-sama teman, terus juga harus tanggung jawab sama tugas, sama saling menghormati aja sih. Kalau misalnya di rumah sakit berarti kita harus sabar ngadepin pasien, tulus, sama satu lagi ya tanggung jawab sama tugas di rumah sakit. Sebenarnya aku pernah beberapa kali ketemu ya. Kalau misalkan salah satu contohnya itu pada pasien selesai operasi, di mana itu kan harus beberapa jam setelah operasi dia harus melakukan pergerakan atau mobilisasi ya, minimal kayak miring kanan dan miring kiri. Nah, sebenarnya pasien ini sudah mampu melakukan miring kanan dan miring kiri, cuma pada saat itu beliau kayak masih takut dan ragu untuk melakukannya. Aku lebih mengedukasi ke pasiennya terlebih dahulu kayak apa sih tujuan beliau untuk melakukan miring kanan dan miring kiri ataupun mobilisasi lainnya. Kemudian aku juga memotivasinya biar beliau tuh mau untuk melakukan mobilisasi, tapi bukan cuma dari pasiennya aja, tapi kita juga edukasi dan motivasi keluarganya juga. Aku cukup menginspirasi ya, karena Virginia Anderson ini kan bukan cuma kita merencanakan suatu tindakan dengan kita, tapi gimana sih cara kita sebagai perawat nantinya itu bisa membantu pasien agar mandiri melakukan tindakan-tindakan dan kegiatan sehari-harinya nanti, agar nantinya pasiennya itu bisa lebih produktif dan mandiri setelah keluar dari rumah sakit.